Dengan segala hormat, kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, jalasul karama wal fudala, para sepuh, bini sepuh, para romo yai, para dewan asatid, wabil khusus pada beliau, guru kami, guru kita semuanya, Romo Yai Arif Wahyudi, yang senantiasa terus dengan keistiqomahan membimbing dan mengarahkan kita semuanya selaku dari pembina Masjid Taklim Hasanah On Air, yang kami muliakan dari segenap kepengurusan Masjid Taklim Hasanah On Air, Yai Ali Imron. Alhamdulillah, senantiasa semoga Allah berikan banyak kenikmatan berupa kesehatan dan keistiqomahan untuk tetap membimbing dan sekaligus mengawal kita semuanya. Dari sekian dari para tamu-tamu undangan yang berada di Hasidah Bersatu, ya. Hasidah Bersatu itu saya ingat-ingat Hasanah On Air, Iwamid On Air, dan Darus Syafa'ah On Air. Benar sih Bu ya? Alhamdulillah, ya, sedang bersatu ketiganya, insyaallah. Maka yang kami muliakan segenap kepengurusan dari Masjid Taklim Hasanah On Air, yang kami muliakan segenap kepengurusan dari Masjid Taklim Iwamid On Air, dan yang kami muliakan pula dari segenap kepengurusan Darus Syafa'ah On Air, dan semua jamaah-jamaah yang hadir, dari segenap tamu-tamu undangan yang hadir, Bapak, Ibu, rahimahumullah. Pastinya pada malam penuh keberkahan silaturahim ini, atas kebersamaan dan bahkan didasari dengan rasa bersatunya dari beberapa masjid taklim yang ada, dan bahkan pada malam hari ini dengan tuan rumahnya, yaitu Hasanah On Air, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini, insya Allah ini sudah hadir berapa ribu ini jadi, kira-kira sudah ada 2.000-an, 200 yang hadir manusia, selebihnya malaikat mungkin ya, insya Allah. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap dari jamaah yang hadir, tamu-tamu undangan, patutnya memang pada hati kita, pada diri kita, kita terus senantiasa hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saestu pada malam hari ini, malam yang terus senantiasa Allah memberikan keberkahan pada malam-malam yang kita lalui, atau bahkan siang-siang terus yang kita lalui. Karena pada dasarnya kalau kita terhenti dari nikmat dan keberkahan dari rahmat Allah, sepertinya kita betul-betul dalam keadaan yang tidak berdaya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita diberi keistiqomahan oleh Allah berupa iman Islam masih tertanam betul dalam hati kita, dan berupa kesehatan pastinya aja. Sehat ini betul-betul mahal saestu. Saya juga merasakan baru ini yang memang ini, mohon maaf saya juga riwa-riwi ya. Riwa-riwi kebetulan pada malam hari ini juga putri kami yang kecil ini ya, anak yang kecil
agak drop kemarin, sempat terus kemudian rumah sakit. Insya Allah, jadi sehat itu luar biasa ternyata. Kalau sedang diuji oleh Allah, dikurangi saja sehatnya ini, ternyata ya terasa repotnya. Dan alhamdulillah Allah tetap memberikan kesabaran dan pastinya kesehatan. Dan alhamdulillah secapai apapun ya pastinya kalau kita sudah niatkan betul dalam rangka tidak lain tidak bukan dalam terus bisa menggapai dan bisa bersyukur atas nikmat-nikmat itu, serasa itu ya meskipun capek itu ya, meskipun itu memang untuk suatu keikhlasan ketabahan, tapi terasa itu sangat begitu mudah ketika kita mampu mensyukuri. Seperti mungkin ketika kita melihat anak kita sedang demam tinggi atau bahkan mungkin sedang membuang kotorannya, tapi alhamdulillah sepanjang ini pun ketika misalkan mohon maaf, ya Allah masih memberikan kenormalan itu lewat yang Allah sediakan, jalan yang Allah sediakan. Saya tidak bisa membayangkan jika misalkan itu nanti kok lewat dari jalan yang tidak disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan lain. Begitu dahsyatnya. Maka alhamdulillah tetap bagaimanapun keadaannya, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kunci dari segala kunci kita untuk bisa memaknai segala nikmat-nikmat Allah menjadi nikmat yang tetap kita anggap sebagai nikmat yang berharga dan tidak lain tidak bukan. Maka rasa syukur yang semacam itulah patut kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, yang kemudian kita ini senantiasa tidak lain tidak bukan dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah kita, ya qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Insyaallah salawat kita mudah-mudahan bukan hanya sekedar salawat untuk kepentingan kita pribadi, namun bagian dari untuk menyambung rasa hati kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah sambungan inilah yang nantinya menjadi pengikat kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kepada insan yang paling dicintainya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sama-sama termasuk dari syafaat dari para umat yang mendapatkan syafaatnya yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hasidah bersatu. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah. Hasanah on air. Maju. Allahu Akbar. Iwamit on air. Jihad yuk. Dengan berkarya maju terus pantang mundur perjuangan. Allahu Akbar. Darus Syafaah on air. Alhamdulillah, insyaallah semangat ibu-ibu aja luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awal itu kita ngaji tentang sedikit-sedikit atau mungkin tidak berat-berat ngajinya aja. Insyaallah dengan malam bersatu ini dapatkan berkahan, dan memang kita ternyata tidak terasa berada di ujung dari tahun 1444, yang artinya berada
di akhir tahun 1444, sebentar lagi masuk di 1445 Hijriah. Dan tetap istiqomah, sehat selalu, dhahiran batin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah rahimakumullah, bahwa ada satu perenungan ini pastinya ya. Perenungan bahwa kita itu sering dan pasti karena saya yakin panjenengan semua ini termasuk ahli doa atau ahli yang memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ya Allah, ya ini kan lidah, alat lidah atau alat untuk memanggil. Ya Allah, kemudian Allahumma ya Rabbi ya Ilahi ya Ilahana. Ini bagian dari panggilan kita sebenarnya, memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya ketika kita membuka kalimah Allahumma, membuka dengan kalimah dengan lafaz ya Rabbana ya Ilahana Allahumma, itu semuanya bagian dari rasa kita untuk mengungkapkan apa yang menjadi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kita memang menjadi sebagai hamba yang sedang memanggil, istilahnya gitu ya, yang sedang memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ya Allah, ya Ilahan. Ini bentuk dari panggilan, bentuk dari panggilan. Dan ternyata kita pun juga dengan sesama saling memanggil juga, dengan sesama saling memanggil juga dengan panggilan mungkin dari atasan menuju bawahan, atau bahkan sesama kita saling memanggil. Nah, kadang-kadang kita ketika mendapati panggilan, yang panggilan itu bisa jadi panggilan dari seseorang yang spesial di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita merasa terbuka sekali. Ketika kita dipanggil oleh orang yang terhormat, orang yang mungkin punya strata tertentu, punya jabatan, katakanlah presiden gitu ya. Kita sebagai rakyatnya, tiba-tiba kita mendapatkan panggilan dari Bapak Presiden, dan panggilan itu sepertinya panggilan yang penuh dengan kegembiraan. Wah, ini pasti ada sesuatu. Kenapa? Karena Pak Presiden memanggil saya. Ini panggilan-panggilan yang biasanya juga sama panggilan antara sesama kita. Nah, ternyata kalau kita renungkan, ibu-ibu, bapak-bapak yang menunjukkan jamaah rahimakumullah, kita memanggil Allah dengan panggilan berupa kita bahasakan dengan doa, atau kita juga saling memanggil dengan sesama. Dan ketika kita memanggil, pasti ada keperluan dalamnya. Atau mungkin ketika kita dipanggil, pasti juga ada keperluan di dalamnya. Ketika kita dipanggil maupun kita yang memanggil. Ketika kita bersama dengan sesama kita. Namun ternyata Allah pun juga mempunyai panggilan kepada hambanya. Dan setidaknya Allah mempunyai 3 panggilan atau 3 panggilan Allah pada hambanya. Dan 3 panggilan ini menjadi bagian dari hidup kita. Allah kita itu pastinya kan ya pun tentu tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa inayah hidayahnya. Pastinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga ketika orang dalam keadaan susah, kalau susahnya betul-betul begitu dirasa, dia ingat Tuhannya, memanggil Tuhannya, sehingga dia ungkapkan apa saja dari kesusahan-kesusahan. Sama ketika kita bisa memanggil Allah, dan Allah kemudian
mengijabah apa yang menjadi panggilan kita. Allah pun juga mempunyai panggilan, atau Allah juga memanggil hambanya, yang setidaknya 3 panggilan Allah pada hambanya. Yang 3 panggilan ini pasti kita sudah familiar sekali. Namun sehingga pada malam hari ini kita dalam rangka saling mengingatkan, karena pastinya 3 panggilan ini, panggilan ditujukan kepada siapapun, lebih-lebih yang muslim, yang mukmin, dan bahkan mukallaf. Panggilan yang pertama adalah panggilan seorang muadzin. Panggilan sholat ya Bapak Ibu ya. Panggilan sholat. Maka sholat ini Masya Allah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Ini panggilannya Allah lewat lisan seorang muadzin, yang sebenarnya panggilan yang begitu indah sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mengajak sholat dan mengajak dengan sholat itu, maka mendapatkan keberuntungan, hayya alal falah, kemenangan. Dan pasti kemenangan yang itu kemenangan di 2, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Panggilan sholat yang pertama. Seberapa tergregetnya kita ketika mendapatkan panggilan sholat. Kalau istilahnya, apakah kita itu masih malas-malasan, bahasa kerennya sekarang itu kemelelet atau apa gitu ya. Ini apakah kita masih semacam itu ketika mendapatkan panggilan? Wah, nanti saja. Sehingga kita tidak memprioritaskan panggilan itu. Kadang-kadang dengan alasan, oh nanti aja. Kenapa? Karena ya masih sibuk kerja, masih ada hal yang masih dikerjakan, macam-macam itu biasanya kita bisa yang kita buat alasan untuk menunda dari panggilan. Nah, ini syukur-syukur panggilan itu sampai kemudian lewat waktunya. Ini panggilan yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, panggilan yang pertama ini tidak terkecuali siapapun. Jika dia bahkan mukallaf, maka tidak terkecuali. Dia harus datang menunaikan. Nah, beda dengan panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua ini panggilan wa'adzin binnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Artinya panggilan yang memang terkhusus bagi orang yang mampu dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan apa itu? Panggilan haji. Ya, panggilan haji. Dan panggilan haji ini panggilan yang sebenarnya memang khusus ya, karena bersyarat itu tadi. Karena syarat ada istitoahnya. Ketika tidak ada istitoah, maka belum berkewajiban. Nah, monggo yang Bapak Ibu ini kira-kira sudah istitoah atau belum, kira-kira gitu. Itu pribadi masing-masing saya kira. Dan kemudian yang ketiga, panggilan yang inilah yang panggilan semua orang tidak bisa menghindar. Panggilan yang pertama mungkin ada alasan untuk bisa menghindar. Panggilan yang kedua juga sama. Namun panggilan yang ketiga itu panggilan yang berupa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia atau setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang artinya ketika kita pada titik keterbatasan dalam ajal kita, sehingga kita tidak bisa endo lagi, tidak bisa menghindar dari ajal itu, tidak bisa menghindar dari panggilan itu. Padahal ketika kita betul-betul pada saat terpanggil, maka pastinya panggilan-panggilan yang kedua, yang pertama dan yang kedua ini yang menentukan
bagaimana panggilan yang terakhir itu? Apakah panggilan itu begitu indah sekali, panggilan yang begitu dirindukan, atau panggilan yang penuh dengan penyesalan? Nah, terus yang menentukan bagaimana? Yang menentukan diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa membentuk suatu panggilan yang ketiga ini, panggilan yang begitu indah. Karena orang tidak bisa menghindar siapapun, terhindar dari itu. Dan saya juga renungkan tadi, Masya Allah, dari pagi jam siang saya dapat kabar ada warga yang meninggal. Dan alhamdulillah saya masih bisa berkesempatan untuk segera kemudian memulosoro, memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, sampai memakamkan, sampai terakhir pulang hampir maghrib sampai rumah. Insya Allah hampir maghrib sampai rumah. Jadi siang terus sampai sore, terus ini tadi ngaji habis maghrib, ini sempat tadi alhamdulillah bisa RK-an juga. Terus selanjutnya sih alhamdulillah, mudah-mudahan tetap diberi sehat ini. Doanya Bapak Ibu semuanya, dan ini juga nanti ke rumah sakit lagi, sedangkan anak enam di sana, jadi mohon saya itu doanya dan sudah bisa tapi insya Allah alhamdulillah sudah sangat membaik sekali, karena anak ini mungkin kecapean dok dan dehidrasi saja untuk penanganan yang ini. Jadi alhamdulillah pastinya dengan doa saudara-saudara kami termasuk saudara semua. Yang artinya ketika kami berhadapan dengan azab itu, ketika orang sudah dalam keadaan seperti itu, betul ya sudah tidak mempunyai kemampuan apapun, dan dulu apapun yang dia punya ya sudah itu menjadi bagian mungkin warisan atau bagian dari orang lain semua. Hanya beberapa kain sebar kain, itu pun hanya putih saja, dan saya kira kainnya juga gak begitu mewah, agak kasar kan gitu kain kapan. Sekarang itu saya sering beberapa bulan ini ada 3 beberapa itu, sehingga ini loh pelajaran, ternyata pelajaran berharga kami secara pribadi. Ada panggilan, satu panggilan yang betul-betul panggilan ini kita tidak tahu kapan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun karena saking rahasianya, orang yang mungkin secara dohir sudah kita pandang kayaknya sudah waktunya, tapi pada kenyataannya ya tidak seperti itu, karena tidak besar. Dan Allah menentukannya tidak sesuai dengan karena batas usia tertentu, atau bahkan mungkin dalam keadaan tertentu. Sehingga bagaimanapun ketika kita merenungkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita pikirkan, bagaimana kita kembali dengan penuh kebahagiaan, kembali dalam keadaan yang kita rindu, seakan-akan kita merindukan kepulangan kita ke tanah air kita pastinya. Apa panjenengan pengen di sana terus, sewaktu-waktu pasti kita akan merindukan kampung halaman kita, dan kita akan kembali. Artinya kita dipanggil, dan sama panggilan itu kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus ketika tadi saya sempat membaca itu ya, membaca dari Sayyidina Utsman berkata, termasuk ada 10 hal, yang 10 hal itu akan betul-betul sia-sia, musprom,
bahasa adiyaul asya paling sia-siane sesuatu asyaratun ada 10. Di antaranya itu ketika umurnya umurun tawilun, ketika umur yang panjang. Namun ketika umur yang panjang itu tidak tidak bertambah bekalnya untuk lisafari, untuk perjalanannya menuju perjalanan yang cukup panjang. Ya, nah ini termasuk yang musrok. Sehingga ketika kita merenung kembali, kalau supaya tidak musrok bagaimana? Ya kita umur yang panjang itu kita artikan bahwa ketika Allah masih memberikan kehidupan kita, ya artinya umur yang panjang. Dan umur yang panjang ketika itu tidak dalam rangka untuk menambah dari sangu atau dari bekal kita pada perjalanan yang panjang. Maka insya Allah ketika merenung itu, maka tetap kita apapun yang kita lakukan, kita tetap membutuhkan Allah. Kita panggil Allah, ya Allah, ya ilahana, ya Rabba kulla syai', anta, dengan doa-doa kita, Allahumma ya Rabbana, ya ilahana, ya Allah, ya Rabbi. Ini panggilan-panggilan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengindahkan panggilan Allah, pasti ketika kita memanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hajat-hajat kita dalam kehidupan kita, pasti Allah pun akan ijabah dari panggilan-panggilan kita kepada Allah dengan ijabah yang baik, yang penuh hikmah pasti. Ketika kita betul-betul mengindahkan panggilan Allah yang dua tadi, lebih-lebih panggilan yang pertama yang memang panggilan ini setiap hari sudah panggilan itu 5 waktu. Kalau panggilan yang kedua itu panggilan yang betul-betul momentum, panggilan yang setahun sekali sifat. Itu bulan Dzulhijjah yang mungkin hari ini para saudara-saudara kita yang melaksanakan serangkaian ibadah haji, mungkin ada yang masih di Madinah sedang menyelesaikan serangkaian ibadah tentu, mungkin bahkan sudah berkemas-kemas untuk kembali ke tanah air. Nah, ini panggilan yang memang musiman, momentum 1 tahun sekali. Namun panggilan yang satu ini as-sholat. Bahkan sholatu imaduddin, sholat adalah yang akar. Maka insya Allah dengan cita-cita kita, dengan cita-cita apa? Yaitu cita-cita ketika panggilan yang terakhir, panggilan yang ketiga itu kita dalam keadaan hari yang baik. Tamamun nikmatul mautu alam-is. Bahwa kesempurnaan nikmat itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala lewat dari hambanya, itu malaikat Israel, kita dipisahkan ruh kita dengan jasad kita. Saat terpisah itu mudah-mudahan lisan kita betul-betul masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, kalimat thayyibah, sehingga betul-betul hari itu hari yang dimana hari terbaik bagi kita semua. Kenapa? Karena al-maut adalah Islam, karena nikmat al-maut kesempurnaan nikmat adalah ketika akhir hayat kita tetap dalam keadaan istiqamah iman Islam kita. Sehingga jamaah rahimakumullah, panggilan-panggilan ini yang kita renungkan ini, maka insya Allah kita berupaya betul supaya kita tidak mengabaikan, ya kita mengabaikan merasa kira-kira gitu ya, ada rasa di hati kita kok malas-malas, maka segeralah kemudian kita ingat dengan panggilan yang ketiga tadi, panggilan yang ketiga jangan-jangan, dan maka di situ menjadi bagian supaya
memaksimalkan panggilan Allah yang merupakan panggilan sholat. Nah, disitulah titik dari kita untuk mendapatkan kebahagiaan kita. Dan pastinya panggilan Allah yang kemudian kita indahkan, maka nanti ketika kita memanggil Allah yang sesuai wasta'inu bisabri wassalah, yang pastinya ketika kita minta tolong dengan sabar dan dengan sholat dan di situ ada doa, maka insya Allah kehidupan kita tercipta dan kehidupan kita insya Allah ya semakin baik. Allah memberikan hidayah, memberikan inayahnya, Allah menata kehidupan kita dan pastinya hati kita semakin terasa dengan hati yang tenang. Ketika hati tenang, hati sumber dari kebahagiaan. Maka sangat nonsen sekali, nonsen itu apa ya? Sangat tidak memungkinkan seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa dia mendapatkan hati yang tenang. Nah, tenangnya hati inilah menjadi sumber dari kebahagiaan. Dan ketika di hati kita bisa tenang, maka kita mengindahkan apa yang menjadi panggilan dari Allah Subhanahu. Jemaah rahimakumullah, sekiranya pada malam hari ini kita banyak bisa sampaikan dan mohon maaf sekali karena batasan kami. Mohon maaf, betul hari ini full, tapi saya berdoa juga agak ada serak-seraknya. Ya Allah, mohon doanya itu sama Hasanah on air. Ngajiu, Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. Imamit on air. Dihadir dengan berkarya ma'adu terus perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Darus Safah on air. Kebetulan jemaah rahimakumullah, ini suaranya agak bindeng, agak enak, jadi mohon maaf saestu. Saya kira bisa kami ini ya mengingatkan saja sifat majinya pada malam hari ini. Insya Allah kita ya upayakan betul dalam kehidupan kita ya sekuat kita, dengan meskipun banyak keterbatasan pastinya ya. Keterbatasan itu misalkan saja dengan kondisi kita ya pekerjaan atau mungkin tempat di mana kita kerja betul-betul mendukung, bahkan kadang-kadang kita harus untuk perjuangan full kira-kira untuk mengupayakan bisa memaksimalkan panggilan Allah. Dan saya kira pasti perjuangan dan semuanya dalam rangka untuk memaksimalkan panggilan Allah itu, Allah pun akan memberikan pahala yang lebih besar. Dan insya Allah hati kita kalau kita upayakan untuk tetap memaksimalkan panggilan itu, maka Allah semakin memberikan keridhaan kepada kita semua. Ya, saya kira itu karena itu bukan ridha Allah, bagian dari yang di dalam kehidupan kita, dan untuk mendapatkan keridhaannya adalah senantiasa kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takarub kita pastinya ketika Allah memanggil kita pun dekat, karena justru ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan semakin malah mendekatkan kepada kita, yang artinya bahwa Allah semakin mencintai hamba, dan ketika hamba dicintai oleh Sang Khalik, maka disitulah titik kebahagiaan. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan
kesehatan ya, sehat zahiran wa batinan semuanya, dalam keadaan kebahagiaan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apunten, mohon maaf kiranya ada yang disampaikan mungkin, atau mungkin ada satu pertanyaan atau apa mungkin. Kalau saya tidak cukup, saya akan berikan ke MC sebelum kami doa. Ya nyuwun barokah doaipun Bapak. Ya, sama udah ada ini yang ditanyakan mungkin. Nggih. Gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita Allah. Ya, kita hajat kita, dan pastinya kita tidak bisa lepas dari hajat-hajat kita untuk kita bisa merasakan kehidupan. Dan bila tidak kehidupan di akhirat lebih banyak hati, sehingga kita bismillah supaya dapatkan bahan penasaran kita bisa paham Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah qabul wa tamam bil sulil wa ma'mud wa salih syarifah wa batinan fi dunya wal akhirah. Dafi'an li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li ahbabina wa wa la Allah bila min qulubana wa qalibana wal maut ala bil islam wal maut ala bil islam wal maut ala bil islam wal bila min dan walikulli niyatin salihah wa likulli niyatin salihah wa likulli niyatin salihah wa ziyadatan Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shallallahu alaihi wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatim wasallam wa ala alihi ya khaliqal asya sallallahu ala dinik wa la ya khaliqal asya sallallahu ala dinik wa la wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah ya mughni aghnina ghinan la naqran wa ghina minna dhalan wa alimna fa'inna وعلمنا فإنك جاهد اللهم صليم صليم اللهم إن وسجلنا بخير وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحة والعافية يا خالق الأشياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التيسير في كل عسير فالتيسير في كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إلى التفسير عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berbeda penistaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah.